Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita bakal buat kurva titrasi asam lemah dan basa kuat. Sebenarnya yang membedakan dari yang ganjil itu banyak. Pertama, pakai data KW, data KA. Terus di sini juga ada data produknya CH3CONA. Nah, makanya rumusnya juga rada ribet karena asam lemah sama basa kuat, nggak kayak asam kuat sama basa kuat yang notabene gampang rumusnya. Itu kayak gitu. Langkah pertama yang harus dilakuin itu ini udah bentukannya kayak gini kalau dari gue pribadi. Pertama, kenapa KW-nya dipisah? KW sama dengan ini dipisah kan, di beda kolom A5 sama B5. Kenapa gue pisah? Karena nanti di PH itu bakal make nilai dari KW. Jadi kalau gue masukin KW di sini, karena ini kan pakai rumus ya, pakai rumus. Nah, nanti gue tinggal ngeklik aja nih yang ini, set, udah datanya langsung masuk otomatis. Jadi data yang KW-nya tuh nggak ini, karena kan sini ada kata KW kan, jadi nggak kehitung dong, kayak ibaratkan aja 1 tambah KW sama dengan, nggak mungkin kan, jadi harus angka, bener angka gitu, 1 tambah 0,01 itu baru bisa. Nah, terus juga KA di sini kenapa gue tulis juga, itu tadi, karena rumusnya nanti bakal pakai KA, dan kalau misalkan gue taruh KA-nya di sini nih, di KW, di bawahnya KW, itu bakal susah. Kenapa? Karena kita bakal masukin rumusnya cuma satu doang. Misalkan di sini, masukin rumusnya sama dengan ABC misalkan. Oh, misalkan kayak gini hasilnya. Tinggal kita tarik ke bawah doang. Kayak gitu. Kalau tarik ke bawah itu kan otomatis datanya juga bakal ngikut ya. Misalkan data di sini pakai data B11 sama C11. Nah, kalau kita tarik ke bawah, rumusnya sama, cuma datanya bakal ngikutin sesuai kolomnya. Kalau tadi B11 C11, sekarang B12 C12. Makanya KA-nya gue masukin supaya jadi kalau misalkan gue tinggal geser ke bawah, ini juga data yang di sini juga bakal geser ke bawah dan sama semua. Nggak perlu ribet-ribet lagi. Kayak gitu. Makanya yang membedakan itu KW, KA, sama CH3CONA. Kalau dari yang ganjil, dari videonya Wafian. Nah, terus langkah pertama, ini kan tabel gua. Kalau misalkan mau ngikutin nggak apa-apa, nanti kayaknya bakal gua share sih video filenya, file kopongnya. Buat kayak gini nggak apa-apa, cara gua. KA-nya taruh di sini, terus pakai tabel konsentrasi CH3COH itu MA, sorry. Yang A-nya itu CH3COH dan B-nya NaOH ya. MA, CH3CONA, CH3COH, NaOH campuran. Nah, kayak ini gue kosongin dulu ya, karena ini harus dihitung. Dan campuran juga kosong. Ini gue bakal jelasin, karena ini juga bakal dihitung. Nah, ini data dasarnya tuh kayak gini. Jadi yang sama tuh pasti KW sama KA. Tapi tergantung sih, kalau misalkan kalian punya data lain, KW-nya beda atau KA-nya beda, gue kurang tahu juga. Pertama nentuin konsentrasi sama volume. Di sini gue pakai sama-sama 0,25 molar, sama volumenya CH3COH itu 20 ml. Pertama, yang paling gampang, tentuin campurannya dulu, volume campuran. Ini rumusnya sama kayak zaman SD dulu. Pakai sum ya. Untuk tambah-tambahan. Sama dengan, kita di kolom G10 ya. Sama dengan, sum. Terus di klik yang mau ditambahin 20, E10, sama F10. S10 udah kayak gini. Ini lihatnya di sini aja ya, di yang atas, karena kalau di bawah itu udah hasilnya. Kalau menulis rumus harus di sini di atas. S10 titik 2 NaOH tutup kurung, hasil 20 kan, 20 tambah 0 20. Udah hitung atau aja terus ditarik sampai sini.
Ada hasilnya 50. Bener kan? Valid berarti datanya. Nah, terus campuran udah ada, sekarang CH3CONA. CH3CONA itu rumusnya ada di sini. Di sini gue udah nulis rumusnya. Sorry. Rumus-rumus yang bakal dipakai. Kecuali campuran, kalau campuran tadi cuma sum doang ya. Sama dengan sum. Ini tambah ini gitu. Di sini CH3CONH itu rumusnya volume NaOH dikali konsentrasi NaOH dibagi volume total. Langsung aja dimasukin. Ini cuma sampai dengan ya. R-nya itu nggak ada. Karena kalau ditulis R di sini biar nggak jadi rumus gitu. Kalau di sini jadi rumus, tuh bakal kebacanya rumus. Makanya di sini taruhnya R. Biar nggak bentuk rumus. Langsung aja dimasukin di sini ya, CH3CON. Paste aja. Ini yang gampangnya kayak gini. Kalau itu bisa diketik sendiri sebenarnya, cuman gue udah bikin bentukannya, jadi kalau kalian itu tinggal pindahin aja. VB, hapus dulu pertama. Ingetin aja nih, VB di sini, lu blok, VB-nya di blok, diganti sama data aslinya, volume NaOH. Volume NaOH mana? 0. Nah, udah keganti kan? Sekarang konsentrasi NaOH atau MB. Klik aja langsung di sini. Ini harus satu kolom ya, nggak boleh beda gitu, karena nanti hitungannya bakal ngaco. Selesai. Terus VA-nya, volume CH3COH, klik lagi yang ini. Terus VB. VB-nya itu yang sama, NaOH, F10. Kalau udah kebentuk, pokoknya kalau rumus tuh depannya sama dengan belakangnya tutup kurung. Atau belakangnya nggak ada tutup kurung. Intinya depannya sama dengan. Tutup kurung cuma buat nutup aja, biar dia bisa kehitung duluan, baru dibagi. Terus di enter deh. Hasilnya 0. Kenapa 0? Coba kita lihat. VB 0,25. 0. 0 kali konsentrasi NaOH 0,25. Terus dibagi volume total. Volume total 20. Berarti yang atas ini VB kali MB ini 0. Bawahnya 20. Berarti 0 per 20 sama dengan 0. Kalau udah, tinggal ditarik aja. Aduh, sorry. Tarik ujungnya nih yang kotak kecil nih. Sama kayak tadi yang campuran, cuma ditarik aja sampai tertentu. Nah, jadi deh. Konsentrasi CH3CONA. Ini bakal dipakai di pH yang sebelum sama titik ekuivalen. Nah, sekarang lanjut ke pH nih. Lumayan ribet. Yang pertama, pH awal. pH awal ini berarti pH yang sebelum ditetesin ya, berarti nolnya, NaOH-nya 0. Rumusnya lumayan gampang, bisa dibilang gitu. Itu di sini udah ada bentukan rumus di Excel ya. Rumus aslinya itu min log akar Ka kali Ma atau Ka kali konsentrasi CH3COOH. Nah, SQRT ini rumus buat akar. Rumus buat akar pakai SQRT. Akar Ka kali Ma. Tutup kurung, selesai, min log depannya. Jadi ini langsung kehitung nih, gitu. Karena aslinya kan H plus ini ya, akar kali Ma. Daripada dihitung atu-atu, jadi dimodifikasi aja langsung kayak gini. Nah, yaudah langsung aja dimasukin. Ingat dari sama dengan. Kalau pH awal tuh cuma di volume NaOH-nya atau volume si titratnya ini 0 ya. Si titernya ini 0 NaOH. Nah, yang perlu diubah yang mana? Yang Ka sama Ma doang. Karena SQRT ini udah rumus. Log juga rumus. Min log kayak ini. Ingat min log. Ya, tapi ketinggalan. Pokoknya ikutin aja. Titik kurung sama dengan semuanya diikutin. Jangan sampai ada yang beda karena bakal ngaruh. Ka. Nah, Ka di sini kita kan pakai yang di sini ya. Ingat harus satu kolom sejajar.
di blok dulu K-nya, baru diklik yang di sini. 10. A10. Terus MA-nya konsentrasi dari CH3COOH 0,25 molar sini. Klik. Oke, selesai. Rumusnya ini, minlog SQRT A10 kali B10 kurang. Sama dengan, nah ini hasilnya 2,680755372. Cara ngebuktinya gimana? Lu hitung sendiri pakai kalkulator. Minlog akar kali akar 0,25 kali 0,000174. Tuh. Di kalkulator jadi buat perbandingan aja gitu. Nah, terus oh ya, kenapa 0,000 gitu? Sama ini juga tadi KW-nya. Biasanya kan 10 pangkat min sekian. Nah, karena di sini tuh ada equation sebenarnya, cuman equation itu nggak bisa masuk ke tabel. Supaya bisa masuk ya udah pakai 0,0 aja gitu biar gampang. Dan juga perhatiin di komputer masing-masing tuh pakainya titik atau koma gitu. Untuk komanya ya. Di sini kan koma gue tuh pakai titik. Nah, kalau kalian pakai koma juga atau pakai titik, itu harus diperhatiin. Karena semisal kalian nemu ininya bentuknya bukan angka, kalian udah nulis rumus ini nih. Formula bar ini udah ditulis, cuman hasilnya kalau nggak salah value deh, namanya value atau name gitu. Itu ada yang salah di sininya biasanya, atau salah di data yang lain. Intinya kayak gitu, kalau ada yang salah, nggak ke input, padahal udah bener nih. Hasilnya value, tanda tanya, atau nama, name tanda tanya gitu. Itu berarti ada yang typo, atau ada yang nggak bisa dimasukin. Kayak tadi gue tuh awalnya pakai koma, cuma dia nggak kebaca, karena komanya di sini tuh titik. Nah, titiknya jadi koma kan. Tuh. Lanjut, ini udah nemu pH awalnya. Sekarang lanjut pH sebelum titik ekuivalen. Cuma sebelum nulis rumus pH sebelum titik ekuivalen, lu harus nentuin titik ekuivalen data lu sendiri itu kayak gimana. Nah, gue kan pakai 0,25 molar dua-duanya nih. 0,25 molar. Volume CH3COO-nya 20 mili. Titik ekuivalen itu kan keadaan ketika jumlah asam sama basa sama. Nah, otomatis kalau gue pribadi, karena gue 0,25 molar dua-duanya, dan volume gue 20, berarti titik ekuivalen gue ada di 20 mili NaOH. Ya kan? Kenapa? Karena logikanya gini, sama-sama 20, sama-sama 0,25. Otomatis sama dong. Kalau dibuktiin juga secara matematis, ya MA kali VA gitu. 0,25 kali 20, MB VB 0,25 kali 20 juga sama. Itu titik ekuivalen gue ada di 20. Berarti pH sebelum ekuivalen ada di 1 sampai 19. Nah, kalau udah kayak gitu, udah nemu titik ekuivalennya, langsung ke rumus pH sebelum titik ekuivalen. Rumusnya itu min log Ka dikali Ma, konsentrasi CH3COOH, dibagi MC ya. Gue tanda MC biar gampang. MC itu MCH3CONA. Kayak gitu. Langsung aja dimasukin dari sama dengan, ingat. Nah, sini. Copy paste-nya di sini, cuman ngubahnya di sini ya. Tuh kan. Ini kalau error kayak gini nih. KA-nya kita masukin. Ini ada di kolom 11. Ingat ya, harus sama. Jangan sampai ada yang beda. Karena ini titik pertama, titik awal. Kalau kalian masukin yang di sini, nanti dia bakal datanya di sini. Cuman pakai data yang di bawah gitu, nggak sejajar. Otomatis kalau ke bawah, otomatis semuanya bakal, kalau ini di copy ke bawah nih, pakai yang ini tadi, otomatis data-datanya pakai data yang di bawahnya, nggak yang sejajar. Kan jadi ngaco kan nantinya. Apalagi ini datanya beda-beda nih. Langsung aja A11, ini tadi KA ya. KA. Di blok K-nya, A11, diklik. Terus MA, data, di blok dulu ingat, data konsentrasi CH3COOH. Sama MC. Ada di D, di gua D11. Kalau udah selesai deh. 3,43 sekian. Ini kalau buktiin juga pakai kalkulator aja silakan. Kalau emang ragu datanya salah atau rumusnya beda mungkin,
Ini gue pakai data yang ada di web yang dikasih sama Wafian di grup. Kalau udah kayak gini gimana? Kita udah nemu pH sebelum titik ekuivalen. Berarti tadi titik ekuivalen gue ada di 20 dan sebelumnya berarti sampai 19 doang dong. Ya dan berarti ditarik aja sampai 19. Oh, sekian 19. Nah, kayak gini. Datanya udah nemu nih. Tinggal selanjutnya data pH titik ekuivalen. Data saat titik ekuivalen. Itu rumusnya 14 ditambah OH min kan? POH sorry. POH gitu. Untuk nyari pH 14 tambah POH. Nah, terus pH itu kan rumusnya min log OH min gitu ya. Bener gak sih? Ya, min log OH min. Kan 14 dikurang min log OH min. Jadi ditambah. OH min itu rumusnya akar KW per KA kali konsentrasi CH3 CONA. Tuh. Di sini gue udah buat rumusnya juga. Lengkap semuanya 14 tambah log SKRT akar dari KW per KA. Ini kita kurung dulu biar dia kehitung dulu baru dikaliin nanti sama konsentrasi CH3 CONA. Nanti kalau misalkan gue ada salah koreksi aja, takutnya rumusnya salah. Langsung aja di copy. Ingat di sini data yang di ini di 20 aja ya karena titik ekuivalen ini cuma 1. Nah, terus tinggal masukin datanya KW. Nah, KW masukin datanya di blok dulu. Gue taruh tadi kan di sini. B6 iya B5. Klik aja deh. Nah, langsung tuh dia ke input. Kenapa gue taruh di sini nggak kayak K? Karena kan K dihitung di dua rumus. Di rumus titik ekuivalen, 3 malah. Di pH awal, pH sebelum, sama pH titik ekuivalen. Makanya dia dibutuhin banget. Kalau di KW, cuma dibutuhin pas titik ekuivalen. Aduh, sedih banget. Dibutuhin cuma pas titik ekuivalen doang. Makanya gue taruh di sini, karena sekali doang. Oke, lanjut ke KA. Nah, KA ini harus sama. Jangan sampai beda. KA-nya berarti yang di sini. A30. Dan MC-nya berarti di D30. Karena gue di D30. Tinggal di enter. Hasilnya 8, nih. Nah, 8,9 sekian. Ini hasil pH titik ekuivalen. Oh iya, info juga. Ini data gue kayak gini kan. Kalau kalian mau beda juga nggak apa-apa. ABCDE-nya. Misalkan KA-nya mau di belakang, nggak apa-apa. Itu ya terserah. Yang penting intinya rumusnya harus sama. Dan paling yang membedakan di sini nih. Di KAKB-nya itu datanya pilihnya beda. Nggak harus D5, nggak harus sekian. Nggak harus A30, D30 gitu. Nggak harus gitu. Disesuaikan aja. Udah nemu data pH sama titik ekuivalen. Terus lanjut ke terakhir nih, pH akhir. pH akhir dari atau pH setelah ya. pH setelah salah, bukan pH akhir. pH setelah titik ekuivalen. Di sini rumusnya ada 14 ditambah log volume NaOH dikali konsentrasi NaOH dikurang konsentrasi CH3COH dikali konsentrasi NaOH dibagi volume total. Langsung aja di paste di sini kolom 31. Ingat ya, sampai salah. Paste. Ingetin lagi, pastenya dari sama dengan, jangan dari R. Gitu. Terus lanjut ke masukin datanya. Oke, langsung aja VB. VB itu kan volume dari NaOH. NaOH-nya berarti yang ini, yang 21 mili. MB yang C. Karena kan konsentrasi kedua gitu. VA sebelahnya yang 20 mili. MA konsentrasi dari CH3COH 25. Terus sisanya tinggal masukin di volume total.
Ini sebenarnya nggak apa-apa si VB VA juga atau VA VB karena kan sistemnya penjumlahan jadi komutatif bebas. Mau rumusnya VB dulu atau mau masukin angka VB juga nggak apa-apa. Cuma gue kan orangnya sistematis gitu. Harus VA dulu baru VB. Hanya E31, VB-nya F31. Oke, hasilnya nih coba kalau kita cocokin sama data gue yang udah ada. Berapa nih? 11,78. 11,78 ya. Kolom 31. Coba kita cek. Enter aja. 11,78. Sama kayak yang tadi. Gitu. Udah sama, berarti kalau mau dipastiin lagi di kalkulator silahkan. Kalau udah, ya udah tinggal ditarik aja ke bawah. Full. Hasil sekian. Oke, selesai datanya. Ya, lumayan banyak juga, ribet. Nih, yang rumusnya gue pindahin dulu deh. Ke bawah. Nah, supaya bisa kita bikin rumusnya dari kurva. Nah, sekarang kita lanjut bikin kurva. Masih sama kayak biasa ya. Insert dan chart. Ini kenapa gue kecilin, sorry, zoom-nya. Iya zoom Excel-nya karena nanti bakal ditarik datanya. Kita pakai yang scatter. Nah, kalau di Google yang di Google, dia pakai yang ini kan, scatter with smooth line, ada garisnya. Kita pakai yang ini dulu aja, yang ada markernya. Nah, terus kalau udah kayak gini, select data. Yang ini dihapus aja semua. Remove, dan remove. Sebentar, agak nge-lag. Oke, kalau udah kosong, tinggal ditambah datanya, di add. Series name yang nggak usah diisi. Series X-nya itu kita pakai volume NaOH, ya kan? Volume NaOH. Kita blok dari yang 0 sampai 30. Selesai. Dan series Y-nya kita blok yang pH. Dari pH yang awal sampai pH yang akhir. Oke. Kalau udah, sorry. Kenapa nih? Nah, kalau udah, tadi di enter sama gue. Oke. Nah, jadi dah datanya kayak gini. Selesai, sebenarnya sampai sini doang. Cuman bakal ada sedikit tambahan dari gue. Ini chart titelnya, lu isi apapun bebas. Mau diganti sama kurva A, salah. Oh, yang kurva X. Misalkan. Atau kurva apa gitu, bebas lah. Datanya kayak gini kan. Sama kayak yang lainnya. Yang di Google juga. Dan kalau dari gue pribadi sih, gue nggak suka yang ada markernya. Mengganggu gitu, mengganggu. Akhirnya, gue ganti aja nih di sini di change chart type. Pakai yang smooth line doang. Klik yang ini ya, di sini change chart type. Perhatiin ya mus gue, takutnya nggak kelihatan. Yaudah tinggal di Oke, kalau mau ngeliat ininya tinggal di sini aja, di geser. Oh kayak gini. Oke, selesai. Nah mungkin gitu aja kalau dari gue, dan gue juga sukanya pakai ini nanti. Yang itu. Mungkin itu aja kalau kurvanya. Mungkin nanti kalau mau nambahin data axis title ya, bisa di sini plus axis title. Nanti tambahin aja nih misalkan pH. Terus sini konsentrasi volume NaOH, di sini pH yang di sebelah kiri, yang Y-nya.
itu bisa gitu. Intinya bebas terserah kalian. Nah, mungkin gitu aja kalau dari gue pribadi. Nanti filenya bakal gue share. Kalau misalkan masih kurang jelas, maaf gitu. Nanti tanya aja kalau misalkan nggak ngerti. Semoga bisa membantu. Terima kasih.